Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Andia Khairul Umam dengan NIM 1902612086. Saya adalah dokter muda yang saat ini sedang berada di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut RSUP Sanglah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai terapi nutrisi pada ulcus pepticum. Jadi sebelum bahas mengenai terapi nutrisi pada ulcus pepticum, di sini saya akan membahas mengenai nutrisi terlebih dahulu secara umum. Jadi malnutrisi ini merupakan suatu masalah yang sangat umum dijumpai pada sebagian besar pasien yang masuk ke rumah sakit. Malnutrisi ini tidak hanya mencakup kelainan defisiensi, namun juga overnutrisi. Jadi ada 3 kelainan yang disebabkan malnutrisi itu. Yang pertama ada defisiensi asupan nutrisi, lalu ada gangguan metabolisme nutrisi atau kelebihan nutrisi. Jadi dikatakan bahwa sekitar 40% pasien dewasa menderita malnutrisi yang cukup serius dan umumnya dijumpai pada saat pasien tiba di rumah sakit. Pasien-pasien yang mendapat perawatan di rumah sakit ini rentan mengalami malnutrisi, terutama pasien-pasien yang sakit kritis. Pasien sakit kritis ini didefinisikan sebagai pasien sakit berat dengan adanya kegagalan atau ancaman pada salah satu atau lebih fungsi organ. Dan pasien sakit kritis ini rentan sekali mengalami malnutrisi. Lalu untuk efek daripada penyakit berat itu sendiri, ini akan mempengaruhi metabolisme energi, protein, karbohidrat, dan juga lemak, sehingga akan memengaruhi kebutuhan nutrisi pada pasien yang sakit kritis. Malnutrisi ini seringkali dikaitkan dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas akibat perburukan pertahanan tubuh, ketergantungan terhadap ventilator, serta tingginya angka infeksi dan penyembuhan luka yang lama, sehingga menyebabkan lama rawat pasien memanjang dan meningkatkan biaya perawatan. Jadi untuk melakukan pengukuran nutrisi dikarenakan untuk perhitungan kebutuhan kalori dan protein ini umumnya tidak praktis, maka untuk penghitungan kebutuhan kalori dan protein secara cepat pada pasien-pasien sakit berat biasanya didasarkan pada berat badan pasien. Salah satu cara untuk menghitungnya adalah menggunakan rule of thumb. Jadi untuk rule of thumb sendiri itu energi yang dibutuhkan per pasien adalah 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan ideal. Lalu untuk proteinnya yaitu sebesar 1,5 hingga 2 gram per kilogram berat badan ideal, dan untuk cairan dan elektrolit yaitu 1 ml per kalorinya. Lalu untuk rumus berat badan idealnya untuk laki-laki yaitu 50 ditambah 0,91 dikali tinggi badan dalam cm dikurang 152,4. Sedangkan untuk wanita itu konstantanya adalah 45,5 lalu ditambahkan 0,91 dikali tinggi badan dalam cm dan dikurang 152,4. Lalu untuk proporsi nutriennya yaitu karbohidrat sebesar 60-80%, lemak sebesar 20-40% dan protein sebesar 10 sampai dengan 20%. Lalu untuk komposisi nutrisi yang diberikan pada pasien ini sebaiknya mengandung campuran dari karbohidrat, lemak dan juga protein. Untuk karbohidrat sendiri, 1 gram karbohidrat itu setara kurang lebih dengan 4 kilokalori. Karbohidrat ini diberikan minimal 100 gram per hari, di mana 100 gram ini setara dengan 20 sampai dengan 25% intake kalori per harinya. Maksimal karbohidrat diberikan sebesar 24 kilokalori per kilogram berat badan per 24 jam pada pasien sepsis. Lalu untuk lemak sendiri, 1 gram lemak setara dengan 9 kilokalori. Lemak ini sangat penting pada pasien sakit berat dikarenakan dapat memberikan suplai energi yang lebih besar daripada karbohidrat untuk volume yang setara. Keuntungan lainnya adalah karbon dioksida yang dihasilkan dari metabolisme lipid ini sebagai energi lebih kecil dibandingkan dengan karbohidrat. Lalu untuk protein sendiri, 6,25 gram protein itu setara dengan 1 gram nitrogen. Jadi untuk kebutuhan protein ini dihitung untuk menghitung balance daripada nitrogen. Balance nitrogen sendiri dihitung dari pengurangan antara asupan nitrogen dan keluaran dari nitrogen. Untuk cairan sendiri dibutuhkan 30 sampai dengan 35 ml per kilogram berat badan per harinya. Cairan ini dapat ditambahkan sebesar 500 sampai 750 cc per 24 jam per kenaikan 1 derajat Celcius dari suhu normal. Untuk elektrolit yang dibutuhkan natrium sebesar 1 sampai 2 mmol per kilogram berat badan per hari, klorida 1 sampai 2 mmol per kilogram berat badan per hari. Untuk fosfat 20 sampai 30 mmol per hari, kalsium 0,1 hingga 0,15 mmol per kilogram berat badan per hari.
Lalu untuk magnesium sebesar 0,1 hingga 0,2 milimol per kilogram berat badan per harinya. Lalu selanjutnya untuk rute pemberian nutrisi sendiri dapat dibagi menjadi dua garis besar, yaitu secara enteral dan secara parenteral. Untuk nutrisi enteral sendiri selalu menjadi pilihan utama dibandingkan dengan nutrisi parenteral. Pemberian nutrisi secara enteral ini juga lebih disukai karena dapat memelihara integritas mukosa usus, sehingga kemungkinan translokasi bakteri usus ke pembuluh darah lebih kecil, sehingga akan menurunkan risiko terjadinya infeksi. Selain itu juga nutrisi enteral diperlukan untuk memelihara fungsi usus yang optimal, memelihara integritas barrier mukosa, dan mempertahankan fungsi sekresi gut-associated immune system serta imunoglobulin A. Nah, di samping itu, total parenteral nutrition juga mungkin dapat berguna pada pasien-pasien dengan kondisi fistula gastrointestinal, pasien dengan gangguan absorpsi intestinal berat, atau pasien lain yang tidak dapat mendapat nutrisi enteral. Selanjutnya, nutrisi secara enteral ini dapat diberikan melalui 3 cara. Ada secara oral, lalu lewat gastric tube atau nasogastric tube atau orogastrik, dan yang ketiga ada small bowel feeding tube. Contohnya ada nasoduodenal, gastroduodenal, dan gastrojejunal. Lalu selanjutnya untuk indikasi pemberian nutrisi secara enteral adalah pasien yang tidak dapat makan dan tidak pula memiliki kontraindikasi dilakukannya pemberian nutrisi secara enteral. Contohnya adalah obstruksi usus, iskemia usus, leleus, pasien shock dengan kebutuhan dosis tinggi daripada vasopresor. Jadi dikatakan juga bahwa pemberian nutrisi enteral secara dini, yaitu dalam kurun waktu 24 sampai 48 jam pasien yang masuk MRS, dapat menurunkan angka kejadian sepsis di ICU dan menurunkan lama perawatannya. Ini merupakan cara menghitung pemberian nutrisi secara enteral. Jadi langkah yang pertama, kita harus menghitung kebutuhan kalori dan juga protein harian pasien. Jadi sesuai dengan rule of thumb yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa pasien itu pada umumnya memiliki kebutuhan kalori sebesar 25 kilokalori per kilogram berat badan. Lalu untuk proteinnya di sini menggunakan 1,2 hingga 1,6 gram per kilogram berat badan. Lalu langkah yang kedua, kita pilih formula nutrisi enteral yang sesuai. Lalu yang selanjutnya yang ketiga yaitu kita hitung jumlah dan kecepatan pemberian nutrisi enteral dengan rumus seperti berikut. Volume nutrisi itu sama dengan kebutuhan kalori harian per kalori per mililiter formulanya. Jadi kecepatan pemberian nutrisi secara enteral adalah volume nutrisi per 24 jam. Lalu langkah yang terakhir, langkah yang keempat, yaitu menyesuaikan kebutuhan asupan protein apabila diperlukan. Caranya adalah dengan menghitung perkiraan jumlah asupan protein harian dengan cara yaitu kita kalikan antara volume nutrisi dalam liter dengan kandungan protein dalam formulanya. Lalu apabila asupan protein yang diberikan kurang dari keinginan jumlah pemberian, maka dapat kita tambahkan protein ekstra ke dalam regimen formula yang diberikan. Lalu untuk komplikasi daripada pemberian nutrisi secara enteral, yang pertama ada aspirasi, dapat menyebabkan pneumonia maupun ARDS. Lalu bisa juga menyebabkan gangguan metabolik seperti imbalance elektrolit dan juga hiperglikemi, dapat menyebabkan diare juga apabila pasien lactose intolerance atau pemberian formula nutrisinya itu terlalu hiperosmotik. Lalu ada misplaced feeding tube, dapat menyebabkan pneumotoraks, emphysema hingga perforasi usus. Dapat menyebabkan pula overfeeding yang pada akhirnya dapat menyebabkan fatty liver, hiperglikemi hingga gagal nafas. Selanjutnya ini merupakan cara menghitung pemberian nutrisi secara parenteral. Jadi untuk formula nutrisi parenteral sendiri terdiri dari dextrose, asam amino, lemak, dan juga zat tambahan lainnya seperti elektrolit, vitamin, dan mikronutrien. Untuk formula standar dextrosa ini menggunakan karbohidrat, bentuknya itu dalam bentuk dextrose untuk memenuhi 70% kebutuhan kalori harian. Formula ini merupakan cairan hiperosmolar sehingga pemberiannya harus menggunakan vena sentral. Jadi untuk langkah-langkah pemberian nutrisi secara parenteral itu terdapat 5 langkah. Jadi di sini contohnya pada pemberian total parenteral nutrition pada pasien laki-laki dengan berat badan 70 kg. Jadi sama seperti pada pemberian nutrisi enteral, kita hitung dulu kebutuhan kalori dan proteinnya. Seperti juga dengan rule of thumb, yaitu untuk kalori sebesar 25 kilokalori per kilogram berat badan, dan untuk proteinnya yaitu 1,2 hingga 1,6 gram per kilogram berat badan. Lalu di sini kita kalikan kebutuhan kalorinya dengan berat badannya. 25 dikali 70 sama dengan 1750 kilokalori per harinya.
Lalu untuk kebutuhan proteinnya juga kita kalikan dengan berat badan. Jadi pada pasien dengan berat badan 70 kg ini membutuhkan protein sebesar 98 gram per hari. Tidak lupa juga bahwa propofol harus dihitung sebagai sumber kalori, yaitu 1 ml propofol itu sama dengan 1 kilokalori. Lalu untuk langkah yang kedua, kita pilih formula standar, yaitu formula A10D50, di mana formula ini mengandung 50 gram protein per liternya dan juga 250 gram glukosa per liter. Lalu kita hitung volume yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan protein harian. Kemudian dibagi 24 jam untuk mendapatkan kecepatan pemberian per jamnya. Jadi di sini untuk volume formula dari A10D50 dikarenakan pasien untuk kebutuhan proteinnya itu 98 gram, maka di sini kita bagi antara 98 dengan 50 gram. 50 gram ini didapatkan dari formula A10D50. Sehingga pada pasien ini membutuhkan 1,9 liter formula A10D50. Lalu untuk kecepatan pemberiannya 1,9 liter kita bagi 24 jam, jadi pasien ini per jamnya akan mendapatkan formula A10D50 sebesar 81 ml. Lalu langkah yang ketiga, kita tentukan jumlah kalori yang sumbernya bukan dari protein dari hasil penghitungan jumlah formula A10D50 yang diberikan. Jadi untuk cara menghitungnya yaitu kita kalikan 250 gram per liter ini didapat dari glukosa yang ada pada formula tersebut. Lalu kita kalikan 1,9 liter, sehingga pada pasien ini akan mendapatkan dextrosa sebesar 475 gram. Lalu kita hitung lagi untuk kalori dextrosanya, jadi 475 dikali 3,4. Jadi dextrosa itu 1 gramnya setara dengan 3,4 kilokalori, sehingga pasien ini akan mendapatkan kalori dari dextrosanya sebesar 1615 kilokalori per harinya. Lalu untuk langkah yang keempat, kita tentukan jumlah lemak yang akan diberikan dari hasil penghitungan selisih antara kalori harian yang diperlukan dengan jumlah kalori yang diberikan dari hasil penghitungan langkah ketiga. Jadi dikarenakan tadi pasien membutuhkan kalori per harinya sebesar 1750, lalu kita kurang dengan 1615 yang didapatkan dari penghitungan daripada dextrosa, sehingga pada pasien ini masih ada defisit kalori sebesar 135 kilokalori. Lalu artinya untuk sisa defisitnya kita bisa tambahkan lemak yang diberikan yaitu sebesar 135 ml atau sebesar 10% daripada intake kalori harian. Sebagai catatan, laju infus lemak ini maksimal adalah 50 ml per jam dengan sediaan lemak yaitu sebesar 50 ml. Lalu langkah yang terakhir, kita tuliskan perintah untuk pemberian nutrisi. Jadi kita tuliskan perintahnya. Yang pertama yaitu berikan formula A10D50 sebesar 80 ml per jam, lalu diberikan juga 10% lemak 150 ml dalam 3 jam. Lalu dapat ditambahkan zat tambahan standar seperti elektrolit, multivitamin, dan juga mikronutrien. Lalu ini merupakan komplikasi daripada pemberian nutrisi secara parenteral. Yang pertama ada komplikasi dari pemasangan vena sentral, itu dapat menyebabkan pneumotoraks, hemotoraks, hingga perforasi arteri karotis. Dapat menyebabkan gangguan metabolik juga seperti imbalans elektrolit maupun hiperglikemi. Dapat menyebabkan imunosupresi, lalu ada peningkatan risiko infeksi, dapat menyebabkan kelainan hepar seperti fatty liver, lalu bisa didapatkan juga atrofi usus karena ususnya tidak digunakan, dapat menyebabkan diare dan juga translokasi bakteri. Lalu bisa juga terjadi trombosis vena hingga sindroma overfeeding. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai ulcus pepticum serta terapi nutrisi pada kasus ulcus pepticum. Jadi pengertiannya, ulcus pepticum ini adalah suatu kerusakan yang terjadi pada jaringan mukosa, submukosa, dan dapat juga sampai hingga ke lapisan muskularis dari saluran pencernaan bagian atas. Bisa terjadi pada esofagus, gaster, duodenum maupun jejunum. Namun ulcus pepticum ini paling sering terjadi pada gaster dan juga duodenum. Ulcus pepticum ini merupakan suatu penyakit dengan perkembangan yang kronik, diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara faktor agresif dan juga faktor defensif. Jadi untuk faktor agresifnya ada asam lambung, ada pepsin, penggunaan non-steroid anti-inflammatory drugs, dan juga infeksi Helicobacter pylori. Untuk faktor defensifnya ada bikarbonat sebagai buffer, lalu juga ada mukosa daripada gaster dan juga duodenum, serta prostaglandin. Jadi untuk tujuan utama dari terapi diet pada ulcus pepticum adalah untuk mencegah hipersekresi asam lambung, yang mana akan mengurangi nyeri pada mukosa gaster dan juga mukosa duodenal.
Selain itu, tujuan dari terapi nutrisi pada ulkus peptikum adalah untuk mempercepat penyembuhan dengan regenerasi mukosa dan juga lapisannya. Dan ini merupakan rekomendasi komposisi nutrisi yang dikeluarkan oleh Marotta dan Foch pada tahun 1993. Jadi untuk pemberian kalorinya disesuaikan dengan pasien pada umumnya, yaitu dengan karbohidrat proporsinya yaitu 50-60%, protein sebesar 10-15%, dan lemak sebesar 25-30%. Lalu Rice pada tahun 2003 juga mengemukakan komposisi nutrisi yang direkomendasikan untuk pasien dengan ulkus peptikum. Jadi untuk kebutuhan kalorinya ini disesuaikan dengan kebutuhan dan status nutrisi daripada pasien. Lalu untuk proteinnya ini disesuaikan sesuai dengan fase daripada penyakit. Untuk protein pada fase akut, yaitu pada 5 sampai dengan 8 minggu pertama, itu diberikan protein sebesar 1,2 gram per kilogram berat badan. Lalu protein ini dapat dinaikkan hingga 1,5 gram per kilogram berat badan per harinya pada fase pemulihan atau pada kurun waktu lebih dari 8 minggu. Karbohidrat dikatakan tidak boleh mengandung disakarida untuk mencegah terjadinya fermentasi. Lalu lipid juga tidak boleh diberikan lipid yang sifatnya jenuh. Lalu dapat ditambahkan juga mikronutrien. Yang penting di sini adalah zinc. Zinc ini sangat esensial untuk menjaga fungsi imunitas tubuh sebagai respon terhadap stres oksidatif dan juga untuk penyembuhan luka. Lalu ada juga selenium, di mana selenium ini dapat mengurangi komplikasi infeksi dan mempercepat terjadinya penyembuhan. Dan ini merupakan rekomendasi diet harian pada ulkus peptikum. Jadi untuk daily energy needs-nya ini disesuaikan dengan status nutrisi daripada pasien. Apabila pasien ini mengalami penurunan berat badan, maka dapat kita mulai dengan nutrisi yang rendah terlebih dahulu dengan komposisi 20 sampai dengan 25 kilokalori per kilogram berat badan. Lalu apabila pasien ini hanya untuk maintenance, yaitu sebesar 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan. Apabila pasien dengan kelebihan berat badan, dapat dimulai dengan 30 sampai dengan 35 kilokalori per kilogram berat badan. Lalu di sini juga dibedakan untuk proporsi daripada nutrien-nutriennya, dibedakan antara fase akut dan fase recovery atau fase pemulihan. Jadi untuk karbohidrat itu tidak ada perbedaan. Lalu untuk protein seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu dinaikkan pada fase recovery untuk mempercepat penyembuhan. Untuk lipid juga tidak ada perbedaan. Lalu untuk zinc juga dinaikkan dari 11 mg ke 40 mg pada fase penyembuhan. Selenium juga dinaikkan dari 55 mikrogram ke 400 mikrogram. Vitamin A, vitamin A dan vitamin C ini juga dinaikkan, fungsinya sebagai antioksidan. Lalu untuk asam folat, besi dan juga fibers itu tidak ada perubahan baik di fase akut maupun di fase pemulihan. Dan ini merupakan makanan yang diperbolehkan, makanan yang harus dikonsumsi dengan hati-hati, dan makanan yang harus dihindari pada pasien-pasien dengan ulkus peptikum. Jadi yang tidak boleh diberikan pada pasien ulkus peptikum ini adalah makanan yang digoreng atau makanan berlemak. Untuk buah-buahan itu tidak boleh buah seperti lemon karena dapat menyebabkan asam yang berlebihan pada saluran pencernaan. Lalu untuk vegetables atau sayuran itu untuk makanan-makanan yang pedas itu tidak diperbolehkan. Lalu untuk coklat, kopi, dan teh dan minuman berkarbonasi itu juga tidak diperbolehkan. Dan untuk makanan yang diperbolehkan dan makanan yang dapat dikonsumsi dengan hati-hati dapat dilihat pada tabel. Nah, untuk pencegahannya, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada pasien-pasien dengan ulkus peptikum. Jadi yang pertama, pasien ini harus makan tepat waktu. Sangat penting bagi pasien ulkus peptikum ini untuk makan tepat waktu dan juga menghindari ngemil atau snacking di waktu-waktu antara waktu makan. Dikarenakan makan tepat waktu ini akan membuat tubuh mengeluarkan sejumlah enzim pencernaan pada waktu yang tepat. Di sisi lain, makan di sela waktu makan ini terutama pada sela-sela jam makan utama ini dapat menyebabkan overproduksi daripada asam lambung. Oleh karenanya, pasien ulkus peptikum ini disarankan untuk makan tepat waktu dan menghindari terjadinya kelaparan. Lalu juga hindari kafein serta alkohol, di mana kafein ini paling banyak terkandung pada teh, kopi, dan juga coklat. Dikatakan bahwa kafein ini dapat menyebabkan reflux asam lambung sehingga akan memperburuk terjadinya rasa nyeri. Alkohol juga dapat menstimulasi produksi asam lambung. Lalu yang ketiga, hindari juga makanan yang pedas karena makanan pedas ini dapat menyebabkan reflux asam dan juga gangguan pencernaan.
Lalu selanjutnya kurangi asupan garam. Dikatakan pada satu penelitian bahwa pasien dengan infeksi Helicobacter pylori yang pada umumnya kita temukan pada pasien dengan ulcus pepticum, yang dimana mereka ini mengonsumsi diet tinggi garam, memiliki risiko lebih tinggi mengalami kanker lambung. Lalu hindari juga mengunyah permen karet, di mana mengunyah permen karet ini merupakan proses mastikasi, yang mana proses ini dapat menstimulasi produksi asam lambung. Namun di sisi lain, ketika asam lambung ini terproduksi namun tidak ada bolus makanan yang dapat diproses, sehingga akan terjadi kerusakan daripada mukosa lambung itu sendiri. Lalu juga hindari makanan yang berlemak, dikarenakan makanan berlemak ini dapat menstimulasi overproduksi daripada asam lambung. Lalu kelola juga stres, dikarenakan stres ini berhubungan dengan peningkatan rasa tidak nyaman dan juga nyeri. Pasien stres sendiri dikatakan memiliki waktu penyembuhan yang lebih lama. Hindari juga konsumsi susu. Jadi dikatakan susu ini hanya mengurangi nyeri secara sementara dan membuat kerusakan yang lebih luas, di mana susu ini dapat menstimulasi sekresi asam lambung. Lalu yang terakhir yaitu ikuti rencana diet yang sudah diberikan. Jadi diet spesifik untuk ulcus pepticum ini dapat mengurangi rasa nyeri dan rasa tidak nyaman. Untuk dietnya sendiri dapat dibarengi dengan konsumsi dengan antioksidan yang tinggi, seperti contohnya pada wortel, kubis, apel dan juga kiwi. Baik, sekian materi mengenai terapi nutrisi pada ulcus pepticum yang dapat saya berikan. Terima kasih.